Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, nikmat yang banyak, nikmat yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Dan momen ini adalah momen yang sangat membahagiakan karena setelah sekian lama kita libur karena kesibukan libur semester dan lain sebagainya, sehingga belum bisa kita laksanakan kajian ini. Sehingga ketika bisa dilaksanakan maka sungguh suatu nikmat yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang Daulah Abbasiyah. Pertemuan kita insya Allah pertemuan yang ke-13. Pada pertemuan yang ke-13 ini kita masih membahas tentang Abu Ja'far Al-Mansur. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gerakan ilmiah. Dan kalau nanti waktu mencukupi akan kita bahas tentang pembangunan Baghdad. Kalau memungkinkan lagi nanti akan kita bahas tentang wafatnya Abu Ja'far Al-Mansur. Kita mulai, bismillah. Qala musannif, ri'ayatul harakatil ilmiyah wa da'muha madiyan wa adabiyan. Pembahasan kita adalah perhatian Mansur terhadap gerakan ilmiah dan dukungan Mansur terhadap gerakan ilmiah secara materi dan secara immateri. Sehingga pembahasan ini membahas tentang bagaimana Mansur mendorong gerakan ilmiah yang ada pada masanya dia ketika dia berkuasa. Baik dorongan itu nanti dengan uang atau mungkin kemudian bukan dengan uang. Bukan dengan uang, nanti misalkan dengan kebijakan, dengan peraturan, dengan dorongan, motivasi, dan lain sebagainya. Taib. Kemudian musannif mengawali pembicaraan mengatakan, lam yakun hadzal amru ghariban 'alal Mansur. Perhatian Mansur terhadap gerakan ilmiah bukan suatu hal yang aneh. Wa qad arafta annahu khadhiya bi tarbiyatin ilmiyatin jayyidatin. Hal itu karena Anda sudah tahu pembahasan kita sebelumnya ya, bahwa Mansur ini mendapatkan pendidikan yang baik, mendapatkan keilmuan agama yang baik. Wa kana yumkinu ay yakuna min kibaril ulama laula annahu syaghala bi umuril khilafah. Sebagaimana sudah dipaparkan bahwa Mansur mungkin saja bisa menjadi khalifah seandainya dia kemudian tidak berpaling mengurusin urusan kekhilafahan. Karena ketika kecil dan sampai dewasa, dia kemudian tersibukkan dengan ilmu. Ketika kemudian dia berpindah menjadi penguasa, maka kemudian kesibukan dia terhadap ilmu akhirnya terpinggirkan kalah dengan urusannya yang tersibukkan dengan kekhilafahan. Walakinnahu awwadhu dzalika bi ta'mil harakatil ilmiyah wa tasji'iha. Tetapi kecintaan dia terhadap ilmu tidak luntur, sehingga di sini katanya musannif, katanya penulis buku ini menyebutkan bahwa Abu Ja'far Al-Mansur mengganti kesibukan dia dengan ilmu tersebut dengan dukungannya. Kalau dia belum bisa untuk belajar secara benar, berarti paling tidak dia harus mendukung gerakan ilmiah tersebut. Harus mendukung, mengayomi dan seterusnya. Kemudian musannif mengatakan falaqad syara'a ulama'ul Islam fi asrihi fi tadwinil ulum wa tasnifiha. Pada masanya Abu Ja'far Al-Mansur, ulama Islam itu mereka memulai upaya untuk mengumpulkan ilmu, menuliskan ilmu, dan kemudian mengklasifikasikan ilmu. Jadi pada masa itu kemudian ilmu itu sudah mulai menunjukkan kematangannya. Bagaimana kemudian usul fiqh mulai kelihatan, ilmu-ilmu yang lain juga kemudian mulai kelihatan, kemudian kitab-kitab hadis mulai dituliskan. Begitu juga kitab-kitab dalam keilmuan yang lain itu kemudian mulai dituliskan. Sehingga pada masa itu, gerakan ilmiah pada masa itu kemudian menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Grafiknya itu meningkat terus ke atas. Sehingga penulisan ilmiah itu kemudian terus dilakukan dan kemudian klasifikasi dari ilmu pengetahuan Islam, dari khazanah keislaman itu kemudian mulai mulai kelihatan bentuknya. Wa yurwa, dan diriwayatkan sigohnya bukan sigo ma'ruf tapi sigo majhul, sehingga dikatakan artinya seperti itu. Wa yurwa annal Imam Malikan allafal Muwatta bi amri minal Mansur rahimahumullah.
Diriwayatkan bahwa Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah, salah satu dari imam madhab yang 4, Imam Malik ini kemudian menuliskan kitab hadisnya dengan perintah dari Mansur rahimahullah. Wa kana yu'ti al-kitab waznahu minadz-dzahab. Lalu kemudian ketika selesai penulisan Muwatta ini, Mansur kemudian memberikan memberikan hadiah kepada Imam Malik sesuai dengan berat kitab Muwatta itu ketika ditimbang. Nah, ketika ditimbang berapa, maka diberikan sesuai dengan beratnya timbangan tersebut, itu digantikan dengan emas. Jadi kalau misalkan kemudian katakanlah misalkan beratnya 0,5 kilo, misalkan beratnya buku tersebut 0,5 kilo, ya sudah berarti 0,5 kilo emas. Dan kita tahu bahwa pada masa itu kan, wallahu alam ya, kertas pada waktu itu sudah ditemukan atau belum, wallahu alam. Tapi kalau sudah ditemukan berarti memang kertas ya kita tahu tidak semudah seperti zaman sekarang paling tidak gitu. Sehingga hal itu kemudian menjadikan betapa Abu Ja'far al-Mansur punya perhatian yang besar kepada ilmu. Kemudian musannif melanjutkan, idzafatan ila tasjihi al-adabi wa taqdirihi al-ulama. Tambahkan lagi kemudian dorongan dia secara bukan materi, baik itu mungkin nasihat, kemudian juga mungkin menggunakan pengaruh dan lain sebagainya ya, yang bukan kaitannya dengan harta, dengan duit. Begitu juga kemudian salah satu bukti dukungannya Mansur adalah bagaimana Mansur itu menghormati ulama. Wasima'uhu linushihim wa tawjihim, dan bagaimana dia mendengarkan nasihat mereka dan mendengarkan arahan mereka. Fakana yusammi Ibnu Abi Dzib khairu ahli Hijaz. Dia kemudian menyebut bahwa Ibnu Abi Dzib, salah satu muridnya Imam Malik, Ibnu Abi Dzib, dikatakan bahwa Ibnu Abi Dzib itu adalah khairu ahli Hijaz, sebaik-baik ahli Hijaz. Manusia terbaik dari Hijaz. Wa kana yunada fi ahdihi, begitu sebagaimana kemudian salah satu bukti dari penghormatan Mansur terhadap ilmu adalah, jadi pada masanya itu kemudian Mansur mengirimkan orang, di mana orang itu kemudian menyerukan. Keputusannya Mansur adalah la yuftin nas fi mausimil haji illa Malik wa Ibnul Majishun. Jadi keputusannya Malik bahwa pada musim haji la yuftin nas, tidak boleh ada orang memberikan fatwa terkait dengan haji dan lain sebagainya, terkait dengan masalah agama ketika musim haji berlangsung di mana orang berkumpul dari seluruh penjuru dunia. Tidak boleh ada orang yang berfatwa illa Malik wa Ibnu Majishun, kecuali yang boleh hanyalah Imam Malik dan Ibnu Majishun. Ibnu Majishun itu juga salah satu dari muridnya Imam Malik rahimahullah. Jadi Mansur perhatian terhadap ilmu sehingga menunjuk orang yang kemudian boleh berfatwa itu orang-orang yang memang kemudian mampu, bukan orang sembarangannya. Kenapa kemudian Mansur menunjuk keduanya? I'tirafan bi fadlihima wa ghazarati ilmihima. Mansur mengakui akan keutamaan dua ulama ini, dan juga kemudian kedalaman ilmu mereka berdua. Hal ini menunjukkan betapa Mansur punya perhatian besar terhadap ilmu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masuk pembahasan selanjutnya tentang bina Madinati Baghdad, pembangunan kota Baghdad. Baghdad baru dibangun pada masa Daulah Abbasiyah ini, pada masa Abu Ja'far al-Mansur. Pembangunannya nanti kurang lebih sekitar 4 tahun atau 5 tahun ya, insyaallah. Waktu yang cukup cepat ya. Waktu yang cukup cepat sehingga sehingga Baghdad itu relatif lebih belakangan. Dan kota di Irak yang lebih tua ya Basrah ya. Lalu kemudian disusul nanti Kufah, karena Basrah didirikan tahun 14 Hijriah, lalu Kufah kemudian didirikan tahun 17 Hijriah. Sedangkan Baghdad ini belakangan sekali pada masa Abu Ja'far al-Mansur. Sedangkan Basrah dan Kufah itu didirikan pada masa kekhilafahannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum jami'an. Sekarang kita bahas tentang pembangunan kota Baghdad. Musannif mengatakan, kanat asimatud daulah fi ahdi akhihi Abil Abbas Madinatul Hashimiyah. Jadi ketika Abul Abbas berkuasa terakhir, ibu kota yang digunakan sebagai pusat Abbasiyah adalah kota Hashimiyah. Falamma ja'al Mansur tahawwala anha ilal Kufah. Ketika kemudian Mansur berpindah kekuasaannya kepada Mansur jadi khalifah, maka salah satu kebijakannya Mansur pertama adalah memindahkan ibu kota dari kota Hashimiyah menuju ke Kufah.
Kemudian walakinnahu lam tu'jibhu. Tetapi kemudian Mansur merasa bahwa Kufah ini nggak enak. Nggak enak katanya dia. Fa'arada bina'a madinatin yattakhiduha markazan jadidan lid-daulah. Lalu ingin untuk mendirikan kota baru yang kemudian akan dijadikan sebagai ibu kota negara yang baru. Wa kharisu ayyatawafar fiha husnal mauqi' wa tibal hawa wa rifqa birra'iyah. Lalu kemudian Mansur membuat kriteria bahwasanya ibu kota baru nanti yang akan dibangun harus memiliki beberapa syarat penting. Yang pertama adalah husnul mauqi', lokasinya bagus. Lokasinya strategis. Yang kedua tibul hawa, udaranya itu enak, udaranya nyaman. Yang ketiga ar-rifqu birra'iyah, memudahkan rakyat, tidak menyulitkan rakyat. Itu 3 syaratnya. Fadulla ala makanin tamayyaza bi husni mauqi'ihi wa tibi hawaihi wa adzubatu ma'ihi. Sebelum kemudian memilih Baghdad, Mansur itu kemudian ditunjukkan terhadap suatu tempat di mana kemudian tempat itu punya keistimewaan lokasinya strategis. Punya keistimewaan udaranya bagus. Punya keistimewaan airnya segar. Tetapi kemudian falamma ra'ahu qala innahu hasan walakinnahu fihi aiban. Mansur kemudian turun tangan, ngecek, lalu kemudian melihat, dia mengatakan, baik, tempatnya bagus. Lakinnahu fihi aiban. Tetapi kemudian ada aibnya, ada kekurangannya. Qila wa ma huwa? Apa kekurangannya? Qala innahu laisa bihi marfaq lirra'iyah. Tempat ini kemudian menyulitkan rakyat. Mungkin lokasinya enggak enak, terlalu jauh, terlalu sulit dijangkau atau lain sebagainya. Sehingga menyulitkan rakyat intinya, tidak mengenakkan buat rakyat. Yakni an-ra'iyata sayuwajihuna masyaqqatan kabiratan fil jalbi hajatihim wa mu'anihim. Maksudnya kemudian tidak mengenakkan buat rakyat, menyulitkan bagi rakyat. Maksudnya bahwa rakyat itu akan mendapati kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mungkin jalurnya terlalu jauh, jalannya masih nggak enak atau lain sebagainya. Tsumma dallahumul mansuru ala makani Baghdad baina Dijlah wal Furat kama huwa mubayyan bisyakal. Lalu kemudian ditunjukkan tempat, bagaimana kalau kemudian tempat di sini yang kemudian nanti akan dibangun Baghdad, di mana lokasinya terletak di antara sungai Dijlah, sungai Tigris, wal Furat dan juga sungai Eufrat, yang di mana kemudian nanti di sini diletakkan, ditaruh kota Baghdad, dibangun kota Baghdad. Musannif kemudian mengatakan Wabada fi bina'i Baghdad ba'da takhtitiha am mi'ah khamsa wa arba'in wa intaha mi'ah tis'a wa arba'in. Jadi pembangunan kota Baghdad setelah selesai perancangan, maka pembangunan kota sendiri itu kemudian membutuhkan waktu 5 tahun. Dari tahun 145 sampai tahun 149. Jadi pada masa itu orang-orang tersebut nggak sekolah perencanaan kota segala macam, tapi mereka kemudian bisa mendirikan kota ya. Kemudian wawadhu al-Mansur awwala labinatin biyadihi wa qala bismillahi walhamdulillah wal ardu lillah yurithuha may yasha'u min ibadi ibnu ala barakatillah. Mansur kemudian meletakkan bata pertama dari kota ini dan mengatakan ketika pertama kali meletakkan bata itu bismillah walhamdulillah wal ardu lillah, dan bumi ini milik Allah. Dan bumi ini diwariskan kepada orang yang dikehendaki dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mansur mengatakan bangunlah kota ini dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka kemudian mulai membangun. Kama amara bi ikhtiyari qaumin min ahlil fadli wal ulum wal adala wal ma'rifah bil handasa lil isyrafi al bina. Salah satu bukti perhatian Mansur dalam pembangunan kota Baghdad ini adalah bahwasanya Mansur kemudian memilih orang-orang tertentu yang punya kelebihan, yang punya ilmu. Mereka itu orang-orang yang terkenal agamanya, dan juga mereka itu kemudian ada juga yang terkenal kelebihannya dalam bidang teknik pembangunan ya, untuk kemudian mengawasi pembangunan Baghdad. Sehingga Mansur kemudian menyerahkan tugas, membebankan tugas kepada orang-orang tertentu untuk mengawasi
dan untuk kemudian melihat pembangunan kota Baghdad ya. Baik. Wa kana ala rasim Imam Abu Hanifah wal Hajjaj bin Artad rahimahumullah. Di antara ulama yang kemudian ikut serta dalam mengawasi pembangunan kota Baghdad adalah Abu Hanifah. Iya. Abu Hanifah ikut serta dalam pembangunan kota Baghdad. Dalam riwayat dikatakan bahwa Abu Hanifah itu ikut serta membangun beberapa sisi kota, membangun kota beberapa bangunan gitu loh. Mungkin satu atau wallah alam kalau lebih. Yang saya ingat satu. Tapi paling tidak beliau ikut serta. Imam Abu Hanifah ma'ruf, salah satu dari imam mazhab yang 4. Sedangkan Hajjaj bin Artad ini salah satu ulama pada masa itu dan salah satu perawi hadisnya. Allahu taala alam bisawab. Dan kita tahu bahwa Baghdad kemudian menjadi kota penting di negara Islam, bahkan menjadi kota paling hebat pada masanya, paling luas, paling bersih, paling terang, dan paling-paling yang lain. Di mana pada masa itu banyak kota-kota di Eropa masih gelap, masih kemudian kumuh, masih kotor, mereka kemudian mohon maaf belum kenal mandi. Karena ya mereka belum kenal mandi. Nanti pembahasan kaitannya dengan perang salib barangkali nanti bisa kita sebutkan tentang hal tersebut. Karena orang Kristen yang kemudian berperang dalam perang salib melawan kaum muslimin dari Eropa, mereka kemudian kenal mandi itu dari umat Islam yang ada di Syam dan sekitarnya. Sehingga kurang lebih itu tentang pembangunan kota Baghdad. Sehingga nanti Baghdad menjadi mercusuar pusat pemerintahan, pusat keilmuan, pusat kebudayaan, pariwisata dan lain sebagainya dalam bidang yang sangat banyak sekali. Menjadi kota penting pada masanya, bahkan kota paling sedunia bisa jadi pada masanya. Taib, Allahu taala alam bisawab. Itu tentang pembangunan kota Baghdad. Taib. Sekarang kita akan membahas pembahasan lain tentang wafatnya Mansur dan juga takdiruhu. Tentang kemudian bagaimana kita menilai Al-Mansur. Kita langsung baca bismillah. Qala musannif wafatuhu wa takdiruhu. Wafatnya Mansur dan juga bagaimana kita menilai Mansur. Musannif mengatakan qasadal Mansur ilal haji sanah mi'ah thamani wa khamsin wa indama aradal masira da'a ibnahu al-Mahdi. Ketika Mansur pada tahun 158 ingin melaksanakan ibadah haji, lalu kemudian ketika Mansur hendak berangkat, dia kemudian memanggil anaknya Al-Mahdi. Memanggil anaknya namanya Mahdi. Wa kana qad ahida ilaihi bi wilayatil ahdi. Al-Mahdi ini kemudian telah Abu Ja'far Al-Mansur tunjuk untuk menjabat sebagai putra mahkota, yang artinya nanti dia kalau bapaknya meninggal akan menggantikan posisinya sebagai khalifah. Al-Mansur mengatakan kepada anaknya, "Ya Aba Abdullah." Abu Abdullah berarti kunyahnya Al-Mahdi ya. Abu Abdullah. "Inni sa'irun wa inni ghairu raji' fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dia mengatakan, "Aku akan pergi dan aku tidak akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Itu yang dikatakan Abu Ja'far. Maksudnya, bisa jadi Abu Ja'far kemudian punya firasat bahwasanya dia akan meninggal di perjalanan tersebut. Wallahu alam. Baik. Fas'alullaha barakah ma'uqdama alai. Maka mintalah keberkahan ya. Mintalah keberkahan. Wa hadza kitabu wasiyati makhtuman. Wa hadza kitabu wasiyati makhtuman. Dan ini kitab wasiatku sudah terstempel. Jadi maksudnya Abu Ja'far Al-Mansur memberikan wasiat, memberikan surat isinya wasiat kepada anaknya yaitu Al-Mahdi. Fa idza balagaka anni mittu, ketika nanti engkau dengar kabar bahwasanya aku sudah mati, baik, wasaral amra ilaika fanzur fihi. Lalu kemudian engkau dapat surat, engkau dengar kabar aku meninggal, maka otomatis engkau yang menjabat sebagai khalifah karena sudah meninggal ayahnya. Fanzur fihi, maka periksalah. Maka bacalah surat tersebut. Apa isinya? Silakan dibaca. Wa alayya dainun fa ahabbu an taqdiyahu wa tadhmanuhu. Aku punya utang. Maka aku pengen engkau wahai Al-Mahdi yang membayarkan hutang tersebut dan menjaminkan hutang tersebut. Membayarkan dan menjamin ya. Karena ketika meninggal bisa jadi belum tentu langsung bisa bayar, tapi paling tidak dia jamin. Setelah ini kemudian uang saya ambilkan untuk bayar. Dijamin ya, maksudnya seperti itu. Jamin akan bayar. Qala al-Mahdi huwa alayya. Mahdi mengatakan huwa alayya. Hutang itu menjadi tanggung jawabku.
huwa alayya. Hutang itu kemudian menjadi tanggung jawabku. Qala fa innahu 300 alfi dirhamin wa naifin. Katanya Al-Mansur, hutangnya itu sekitar 300.000 dirham lebih sedikit. 300.000 dirham dan sekian. 300.000 dirham dan sekian. Entah sekiannya itu berapa. Intinya 300.000 dirham dan lebih berapa gitu. Walastu astakhillaha min baiti malil muslimin. Dan hutang itu aku tidak rela untuk kemudian diambilkan dari Baitul Mal. Karena Baitul Mal hartanya orang. Sedangkan ini hutangnya hutang pribadi. Maka Abu Ja'far Al-Mansur pingin bahwa Al-Mahdi itu kemudian membayarkan hutangnya dari kekayaan pribadinya. Bukan dari kemudian uangnya Baitul Mal. Fadmanha anni. Maka jaminkan hutang itu untukku. Jaminkan ya. Minta tolong untuk dijaminkan ketika nanti dia meninggal. Qala af'al. Al-Mahdi mengatakan af'al, akan aku lakukan. Hal ini, cerita ini menunjukkan bagaimana Mansur sebelum wafat punya firasat dan dia kemudian segera menuliskan warisan. Karena itu memang perintahnya Rasulullah SAW, jika seseorang merasa ajalnya sudah dekat, maka seyogyanya dia menuliskan warisan. Seyogyanya dia kemudian menuliskan surat wasiat. Dan ini berarti menjalankan perintahnya Rasulullah SAW. Di sisi lain, cerita ini menunjukkan baktinya Al-Mahdi kepada ayahnya, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Baik, kita lanjutkan. Wa ba'da hadil wasiyatul azimah sarul Mansur ilal hajj. Setelah wasiat yang agung ini, tidak lama setelah itu, Mansur kemudian berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Wa fit thariq marala. Dalam perjalanan menuju haji, Mansur ternyata kemudian jatuh sakit. Sakit kemudian. Wa ishtadda bihil illat. Lalu kemudian ternyata sakit yang dia derita ketika mulai perjalanan tersebut, sakitnya itu ishtadda, tambah parah. Sakitnya tambah parah. Ila antufi qurba Makkah. Sampai kemudian qadarallahu ma syaa fa'al, Mansur kemudian meninggal. Di mana meninggalnya Mansur di suatu tempat di dekat Mekah, belum sampai Mekah. Fisadis min Dzulhijjah, pada wafatnya pada tanggal 6 bulan Dzulhijjah. 6 bulan Dzulhijjah. Wa dufina maksyufur ra's, lalu kemudian dia Al-Mansur itu dimakamkan dalam kondisi maksyufur ra's. Apa namanya? Wajahnya itu tersingkap, enggak ditutup seperti kebiasaan orang yang meninggal. Karena memang syariatnya orang yang berikhram itu kemudian tidak ditutup. Karena itu penulis buku ini mengatakan li'annahu kana muhriman, karena dia sedang melakukan ikhram, melakukan ibadah haji, berarti kan mulainya dengan ikhram. Ketika sudah masuk ikhram, maka orang ketika meninggal itu maksyufur ra's. Tapi kalau wanita ya ditutup ya. Kalau wanita insya Allah ditutup. Tapi sedangkan laki-laki kemudian dibuka. Wanita baiknya ditutup, insya Allah seperti itu. Kalau laki-laki ya dibuka, karena dia sedang melakukan ikhram. Kemudian Musannif mengatakan, Tuwfiyal Mansur ba'da an taraka ad-daulatal Abbasiyata thabitatad da'aim rasihatal judur. Mansur ketika meninggal, maka meninggalnya Mansur setelah dia meninggalkan negara ini, meninggalkan Daulah Abbasiyah ini, thabitatad da'aim, pondasinya itu kuat. Pondasinya itu kuat. Dia pondasinya sudah baik. Pondasinya kuat sehingga tidak mudah goyah. Rasihatal judur, akarnya itu kemudian dalam. Akarnya itu kemudian menghunjam, menunjukkan kekuatannya Daulah Abbasiyah. Karena perjuangan Al-Mansur dalam menguatkan negara itu luar biasa. Karena itu dikatakan setelahnya qawiyatul bunyan. Bangunan negara ini kuat, tidak mudah goyah. Dan itu semua setelah Allah Subhanahu wa taala ya kembali kepada jasanya Al-Mansur. Wa ba'da an qama bi amalin jalilatin. Dan juga setelah Mansur telah melakukan beberapa pekerjaan yang mulia, beberapa kebijaksanaan yang agung. Dalat ala husni siasati, yang menunjukkan bahwasanya dia itu seorang administrator yang handal.
administrator yang hebat, ahli manajemen yang luar biasa. Taib. Zaman dulu mungkin istilahnya administrator ya. Kalau zaman sekarang mungkin lebih sering dipakai manajemennya. Seorang manajer yang hebat. Seorang administrator yang tangguh, yang luar biasa. Wa yaqdhatihi. Sebagaimana kemudian Mansur itu terkenal dengan yaqdhah. Bangun ya. Dalam artian kemudian waspada. Wa sahrihi ala masalihil ummah. Dan kemudian Mansur itu sering untuk sahar. Sering untuk tidak tidur, begadang ya. Demi mengurusi maslahatnya umat. Demi menyelesaikan maslahatnya umat. Sehingga itu semua menunjukkan betapa Mansur memiliki banyak kelebihan. Kelebihan-kelebihannya Mansur. Kemudian kita selesaikan sedikit. Wa in kana yu'khadhu alaihi ba'du tajawuzat wal akhta' wa dzulm rahimahumullahu wa afa anhu. Walaupun kemudian Mansur punya beberapa kekurangan. Punya beberapa hal yang Mansur itu melampau. Mansur kemudian melakukan beberapa kekeliruan. Mansur kemudian melakukan beberapa kezaliman. Rahimahullah wa afa anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Mansur dan juga mengampuni kesalahannya. Singkat kata bahwa Mansur termasuk salah satu khalifah terbesar Bani Abbas. Salah satu yang terbesar. Dan Mansur punya jasa besar karena dia bisa dibilang termasuk orang yang berjasa sangat luar biasa dalam membuat Daulah Abbasiyah itu daulah yang kuat, daulah yang tangguh, dan daulah yang tidak mudah kemudian bergoyang ketika kemudian menghadapi masalah. Taib. Sehingga kurang lebih itu pembahasan tentang Mansur. Taib. Insya Allah kita cukupkan pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan yang akan datang, pada pertemuan yang ke-14, insya Allah pembahasan kita akan kita masuk pembahasan baru. Kita akan membahas tentang Al-Mahdi, yaitu khalifah setelahnya yang menggantikan Abu Ja'far Al-Mansur. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.